البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله. Wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Ishriniyat karya Asy-Syaikh Abdul Khaliq As-Sabahullah, seperti biasanya hadis yang kemarin kita baca setorkan terlebih dahulu, barakallahu fikum, yaitu hadis seputar jaminan yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya manakala mereka siap untuk menjamin Rasulullah dengan 6 perkara. Jadi Rasulullah menawarkan kalau umatnya siap untuk menjamin Rasulullah 6 perkara, maka Rasulullah SAW akan menjamin untuknya surga. Masya Allah. 6 perkara tersebut apa? Pertama adalah apa? Apabila berkata jujur. Kedua, apabila berjanji menepati janjinya. Ketiga, apabila diamanai suatu amanah maka dia menunaikan amanah tersebut. Yang keempat, menjaga kemaluannya. Yang kelima, menundukkan pandangannya. Yang keenam, menahan dirinya untuk tidak berbuat kezaliman. Paham ya? Nah, menahan dirinya agar apa? Agar tidak berbuat kezaliman. 6 perkara tersebut manakala seseorang melaksanakannya atau melakukannya, maka Rasulullah SAW memberikan apa? Jaminan untuknya surga. Masya Allah. Tafadhal barakallahu fiik. Fadhal. Wakufu. Naam, ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. Naam, ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. Naam, ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal.
Na'am, ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. Tafadhal. Na'am barakallahu fikum, ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am, 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 ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. Rawu. Ya, na'am. Ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am, ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am, ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal.
Hah? Idza menghafalnya sejak kapan? Mendadak enggak? Idza wa'adtum. Wa kufu. Na'am, a'anakumullah. Tafadhal. Wa'addu. Hah? Wahfadhu. Ayo, wa kufu. Ayo, na'am, a'anakumullah. Bismillah. Naam, ahsanta, barakallahu fiik. A'anakumullah. Siap? Tafadhal. قال المؤلف حفظه الله تعالى عن عبادة بن سعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا تمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم رواه أحمد. Naam, ahsantum, barakallahu fiik. Tafadhal. Naam, ahsantum, barakallahu fiik. A'anakumullah. Apa? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Usduku. Isbiqu li sitan. Hah? Itmanu li. Itmanu li. Idmanu li sitan. Min anfusikum Atman. lakumul jannah. Awa. Usbiqu idza hadastum wa Idza aqa'tum wa wa'addu.
Idza amtumintum. Idza tumintum. Idza amtu. Idza tumintum. Idza Wa addu addu. Idza tumintum. tumintum. Awa. Wahfadhu Wahfadhu. Wahfadhu furujakum wa quddu absarakum wa taqfu aydiyakum. Na'am, barakallahu fiik. Ahsan, a'anakumullah. Tafadhal. Itmanu. Na'am, ahsantum, barakallahu fiik. Kita lanjutkan, perhatikan baik-baik kitabnya. Qala al-mu'allifu asbahullah. Pembahasan yang baru, perhatikan karena pembahasannya ini penting sekali kaitannya dengan prinsip dan juga mauqifnya seorang mukmin atau seorang muslim. Qala al-mu'allifu asbahullah dhammu dzil wajhain. Tercelanya orang yang memiliki dua wajah. Orang yang memiliki dua wajah menunjukkan orang tersebut tidak punya prinsip yang kokoh. Dalam artian pelin-pelan, dalam artian dia tidak kokoh dalam suatu perkara, dalam artian dia memiliki benih-benih kemunafikan. Karena apa? Nanti dia akan menampakkan wajah yang berbeda, memiliki dua wajah, datang kepada orang-orang kufar, musyrikin, menampakkan seakan-akan bersama mereka, datang kepada kaum mukminin muslimin, menampakkan seakan-akan bersama kaum muslimin, memiliki dua wajah, memiliki dua kartu, Telkomsel dan Indosat. Paham ya? Nah, ini contohnya saja. Maksudnya tidak jelas mauqifnya, tidak jelas manhaj dan prinsipnya. Sampai-sampai digelari dengan apa? Orang yang model seperti ini mutalawwinun fiddin. Mutalawwin fiddin, orang yang berubah-ubah warna dalam agama. Paham ya? Nah, bersama kaum muslimin, mukminin, nimbrung seakan-akan kaum mukminin atau muslimin. Bersama orang kufar wal musyrikin, gabung sama mereka juga seakan-akan barisan dari mereka. Paham ya? Seperti itu. Jadi, keadaan seperti ini berbahaya sekali. Orang-orang munafikun ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, di Madinah banyak orang-orang munafikun. Mereka menampakkan seolah-olah bersama para sahabat, seolah-olah bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tapi prakteknya akan nampak ketika ada peperangan. Lihat saja, perang Uhud. Kemudian perang apa kemarin terakhir yang kita ambil? Perang apa? Perang Tabuk. Paham ya? Akan nampak barakallahu fikum bagaimana gerak-gerik mereka ketika di soft-soft peperangan. Di perang Uhud berangkat 1000 pasukan. Paham ya? Kemudian apa? Ada oknum-oknum dari kalangan orang-orang munafikin, ternyata apa? Pulang lagi 300, bayangkan. Nampak kan? Nampak. Nah, barakallahu fiik. Kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul, gayanya ketika perang Tabuk ikut berangkat, tapi ketika sampai tengah perjalanan pulang lagi. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, nampaknya di situ. Jadi mereka tidak punya prinsip yang kokoh. Oleh karena itu Allah Taala menghukum kelak di akhirat berada di api neraka yang paling bawah orang-orang munafik itu. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka berada di kerak api neraka yang paling bawah. Karena kalau orang kafir jelas
Ini kafir jelas. Kalau orang munafik enggak nampak, yudhirul Islam wa yubtinu al-kufra. Menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Jadi nampaknya bersama kaum muslimin. Nampaknya bersama para sahabat, tapi dia menyembunyikan kebencian terhadap agama Islam. Faham ya? Siapa yang menusuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika salat subuh waktu itu? Di antaranya siapa? Orang munafik juga. Nampaknya salat subuh bersama para sahabat, tapi ternyata apa? Menusuk Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Nah, dalam kondisi orang-orang munafikun seperti itulah keadaannya, enggak nampak. Nampaknya bersama para sahabat, nampaknya bersama kaum muslimin, tapi batinnya benci dengan agama Islam. Makanya definisi munafik apa? Al-munafiqu huwallazi yudhirul Islam wa yubtinu al-kufra. Orang munafik adalah orang yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan apa? Kekufuran. Naam, kita lihat bagaimana tercelanya orang yang dikenal dengan dzul wajhain, orang yang memiliki dua wajah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, dari hadisnya Abi Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu siapa namanya? Na barakallahu fikum. Hasan Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu namanya Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi. Paham ya? Dihafalkan. Naam. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, tajidunan nasa ma'adin. Suatu saat nanti kalian akan menjumpai manusia ma'adin. Ma'adin itu adalah beraneka ragam garis keturunannya. Paham ya? Yani lahum ansabun mutanawwi'ah mukhtalifah, makna ma'adin itu. Makna ma'adin adalah apa? Lahum ansabun mutanawwi'atun mukhtalifatun. Jadi suatu ketika kalian akan menjumpai manusia yang mereka itu beraneka ragam garis keturunannya. Paham ya? Nah, bermacam-macam nasabnya gitu loh. Paham ya? Nah, tapi ingat patokan yang inti nanti, tolak ukur yang inti, barometer yang inti adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dia orang ajam, bukan karena dia orang Arab, bukan karena dia orang berkulit putih, bukan karena orang berkulit hitam, bukan. Bukan karena dia orang kaya, bukan karena dia keturunan bangsawan, bukan, tapi ketakwaan ditolak ukur nanti ya. Naam, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Kita lihat sini barakallahu fiik. Khiyaruhum fil jahiliyyati khiyaruhum fil Islam idza faqihu. Orang baiknya mereka di zaman jahiliyah akan menjadi orang baik pula di dalam Islam apabila mereka memahami. Paham belum? Di zaman jahiliyah dulu mereka orang-orang pilihan, orang baik, keturunan apa? Nah, barakallahu fikum, marga atau suku yang baik. Nanti ketika masuk Islam, mereka pun juga akan menjadi orang-orang yang nah barakallahu fikum dipandang baik juga apabila faqihu, apabila mereka paham. Paham apa? Paham agama. Karena memahami ilmu agama termasuk salah satu apa? Tanda kebaikan seorang hamba. Paham ya? Seorang hamba kalau dipahamkan ilmu agama, berarti Allah Taala inginkan padanya apa? Kebaikan. Sebagaimana datang dalam hadis yang sahih, muttafaqun alaih, hadisnya siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan kepadanya suatu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Taala akan pahamkan dia dalam ilmu agama. Bayangkan, semakin seorang hamba paham ilmu agama, memahami as-sunnah, memahami Al-Qur'an, maka itu tanda kebaikan pada hamba tersebut. Oleh karena itu, bersemangatlah dalam mencari ilmu. Semangat dalam duduk di majelis taklim, duduk di majelis ilmu, karena akan semakin paham terhadap agama yang sahih, akan semakin paham terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafun saleh dari kalangan sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaih menyebutkan dalam Majmu'ul Fatawa ketika beliau membacakan hadis tadi itu, man yuridillahu bihi khairan
yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Ta'ala inginkan pada suatu kebaikan, Allah Ta'ala akan pahamkan dia dalam masalah apa? Agama. Kemudian beliau mengatakan walazimu dzalik anna man lam yufaqihullahu fid din lam yurid bihi khaira. Artinya apa? Berarti keharusannya, lawannya apa itu? Barang siapa yang Allah Ta'ala tidak pahamkan dia dalam agama, Allah Ta'ala tidak kehendaki padanya kebaikan. Ngeri. Kalau orang enggak paham agama, itu tandanya apa? Allah Ta'ala mencabut kebaikan dari dirinya. Paham itu ya? Kemudian beliau menasihatkan, menyarankan, fayakunu at-tafaqquh fid din fardhon, kata beliau. Maka menjadilah memahami ilmu agama, mencari ilmu adalah wajib. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu adalah wajib atas setiap orang apa? Muslim. Lelaki maupun wanita wajib hukumnya, cuman sesuai dengan kadarnya masing-masing. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Syahidnya di sini termasuk tanda kebaikan seorang hamba manakala hamba tersebut dipahamkan dalam ilmu agama. Ingat-ingat kalam Syekhul Islam tadi ya. Fayakunu at-tafaqquh fid din fardhan wal fiqhu fid din, dan memahami ilmu agama dengan cara apa? Bi ma'rifatil ahkam syar'iyyati min adillatiha as-sam'iyyah. Masya Allah. Yaitu dengan cara mengetahui, mengenal hukum-hukum syariat ini. Nah, yang diambil dari apa? Dalil Al-Quran was sunnah. Wa man lam ya'rif dzalik lam yakun mutafaqqihan fid din, kata beliau. Barang siapa yang tidak paham, tidak tahu hukum-hukum syariat tersebut, berarti orang tersebut tidak dikatakan apa? Paham dalam ilmu agama. Jadi memahami ilmu agama adalah perkara yang wajib, barakallahu fikum. Sarananya, caranya adalah duduk di majelis ilmu, hadir di majelis ilmu, majelis Al-Quran was sunnah. Karena semua majelis, semua ilmu itu menyibukkan kecuali ilmu Al-Quran dan as-sunnah. Pantunnya sering antum dengar, kulul ulumi siwal Qur'ani mashghalatun illa al-haditha wa illa al-fiqha fid dini. Al-ilmu makana fihi qala haddatsana wa ma siwa dzaka waswaf syayatini. Sudah terlewati berkali-kali ya. Semua ilmu-ilmu yang ada menyibukkan kecuali ilmu apa? Kecuali ilmu memahami Al-Qur'an dan hadis. Paham ya? Apa itu ilmu yang hakiki? Al-ilmu makana fihi qala haddatsana. Ilmu itu adalah yang di dalamnya diajarkan qala haddatsana fulan, haddatsana alan. Ilmu apa berarti? Ilmu hadis. Paham ya? Adapun selain itu hanya apa? Waswasus syayatin, bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk. Hati-hati barakallahu fikum. Ilmu kalam berbahaya, ilmu mantik sangat berbahaya. Ilmu filsafat bahaya juga sama. Mantik, kalam, filsafat. Paham ya? Ilmu perdukunan haram, ilmu sihir haram. Ilmu Al-Qur'an sunnah itulah ilmu yang terbaik. Paham ya? Ilmu yang terbaik. Naam. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Kita lihat lagi, wa tajiduna khairan nas fi hadzal sya'ni ashaddahum lahu karahiyatan. Masyaallah. Dan kalian akan menjumpai sebaik-baik manusia fi hadzal sya'n, dalam perkara sya'an. Sya'an itu khilafah, kepemimpinan, kenegaraan. Nah, barakallahu fikum, nah, pemerintahan. Dan engkau akan menjumpai sebaik-baik manusia dalam masalah kepemimpinan, dalam masalah nam barakallahu fikum kenegaraan, asyaddahum lahu karahiyatan, adalah orang yang paling benci dengan kepemimpinan. Tidak malah apa? Rebutan kursi, rebutan jabatan, masuk dalam parpol, partai politik. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, kemudian apa? Malah ingin apa? Berlomba-lomba menjadi pemimpin. Bayangkan ini. Di antara manusia yang paling baik adalah apa? Dalam masalah kepemimpinan, khilafah, memimpin, menjadi pemerintah. Yang paling terbaik adalah apa? Yang paling terbaik adalah orang yang paling benci dengan kepemimpinan. Paham ya? Tidak malah menyodorkan dirinya, mencalonkan dirinya. Caleg, calon legislatif. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, atau calon-calon yang lainnya. Nah, salmat, calon camat. Paham ya? Enggak perlu, barakallahu fikum. Ini lihat ini. Kalian akan menjumpai sebaik-baik manusia dalam hal khilafah. Sya'an itu maknanya adalah al-khilafah wal imarah. Sya'an itu artinya adalah apa? Al-khilafah wal imarah.
yaitu kalian akan menjumpai sebaik-baik manusia dalam masalah kepemimpinan dan juga pemerintahan adalah orang yang paling benci dengan apa? Kepemimpinan dan pemerintahan. Maksudnya tidak rakus ingin jadi pemimpin, ingin jadi pemerintah. Pemimpin itu berat. Paham ya? Nah, pemimpin itu berat. Jangan sampai antum anggap pemimpin itu mudah. Apalagi jadi presiden, beratnya luar biasa. Dia punya tanggungan. Di bawah pemimpin tersebut ada rakyat sipil. Apakah dia sudah menunaikan hak-hak mereka atau malah justru mendolimi atau malah justru memakan harta rakyatnya? Berat jadi pemimpin itu. Pemimpin yang Pemimpin yang paling dalam artian dalam lingkupan paling kecil aja itu udah berat. Memimpin rumah tangga. Berat atau tidak? Alhamdulillah, berat. Paham ya? Memimpin rumah tangga berat. Nah, ada istri, ada anak, paham ya? Boro-boro menjadi RT. Nah, memimpin rumah tangga itu berat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing kalian itu pemimpin dan nanti akan dipertanyakan, dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Apa yang dia telah perintahkan, apa yang dia telah ajarkan kepada keluarganya, kepada istri dan anaknya. Bayangkan, berat menjadi pemimpin. Nah, oleh karena itu disebutkan di sini barakallahu fikum, sebaik-baik manusia dalam hal kepemimpinan atau masalah barakallahu fikum pemerintahan adalah orang yang paling benci, orang yang paling tidak suka menyodorkan dirinya untuk menjadi pemimpin. Berat. Nah, barakallahu fikum, karena menjadi pemimpin itu berat. Antum lihat ya, sebelum menjadi bupati atau gubernur, RT aja udah berat. Itu lingkupannya udah tinggi. Walaupun mereka istilahnya pemimpin di kampung, itu berat. Ngurusin apa? Ya rakyat sipil yang ada di kampung tersebut. RW misalkan. Jadi nggak perlu memimpin dulu rumah tangga, jadikan dulu. Paham ya? Hatta diri kita ini pemimpin. Sebelum antum menikah, antum udah pemimpin. Memimpin apa? Memimpin diri antum sendiri. Paham ya? Mengkondisikan diri antum. Matanya, pendengarannya, hatinya, jasadnya diarahkan kemana? Pemimpin. Nah, barakallahu fiikum. Jadi jangan sampai pikirannya langsung ingin menjadi apa? Pemimpin yang pusat. Ingin menjadi gubernur, ingin menjadi bupati. Karena zaman sekarang itu enggak selamat dari yang namanya perjudian. Ingat baik-baik itu ya. Mulai dari coblosan barakallahu fiikum, pemilihan kadus, kepala dusun, itu enggak selamat dari perjudian. Taruhan. Antum milih nomor berapa? Nomor 1. Nanti kalau menang antum itu. Paham ya? Judi pokoknya. Nah, antum milih berapa? Nomor 2. Udah, taruhan. Uangnya kumpulin semuanya, ternyata kalah, habis 40 juta. Terjadi ini ya, kampung. Allah musta'an, kasihan ya. Taruhan, ternyata habis 40 juta. Kalah dia. Gara-gara apa? Pilihan kadus. Ini baru kadus ini. Kades besar lagi nanti. Paham ya? Camat besar lagi. Paham ya? Jadi hati-hati barakallahu fiik. Kepemimpinan manakala bukan khilafah islamiyah, bukan kepemimpinan yang dibangun di atas Al-Qur'an Sunnah, banyak kemungkaran, banyak kemaksiatan. Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Kita lihat intinya daripada bab ini, wa tajiduna syarran nas dal wajhain. Allahul musta'an. Dan kalian akan menjumpai sejelek-jelek manusia adalah orang yang memiliki dua wajah. Nah, setelah beliau menyebutkan sebaik-baik manusia dalam masalah kepemimpinan adalah orang yang paling benci dengan kepemimpinan, tidak menyodorkan dirinya. Ingat kisahnya Abu Dar Jundub bin Junadah Al-Ghifari. Suatu ketika pernah menyodorkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hendaknya engkau menjadikan aku pemimpin." Menawarkan. Kemudian langsung Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Abu Dar, innaka dha'if." Wahai Abu Dar, kamu itu orang lemah. Abu Dar awal mulanya menawarkan, tidakkah kau jadikan aku pemimpin ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menasihati, ya Abu Dar, innaka dha'if. Wahai Abu Dar, kamu itu orang yang lemah. Wa innaha amanah, kepemimpinan itu amanah. Wa innaha yaumal qiyamah khizyun wa nadamah. Nanti di hari kiamat penyesalan dan juga kesengsaraan kalau tidak amanah dalam mengemban kepemimpinan tadi itu. Berat dari pemimpin ya. Nah, barakallahu fiik, jangan sampai
Kita termakan syubhat untuk rebutan jabatan atau kursi atau yang semisalnya. Allahul musta'an. Nah, kita lihat sini. Kemudian kalian akan menjumpai sejelek-jelek manusia adalah orang yang memiliki dua wajah. Nah, kita lihat apa makna dua wajah tersebut. Alladzi ya'ti haula biwajhin wa ya'ti haula biwajhin. Yaitu orang yang datang kepada mereka musuh-musuh Allah dengan satu wajah. Kemudian datang kepada mereka kaum muslimin mukminin dengan satu wajah. Berubah-ubah wajahnya. Sesama orang-orang mukminin menampakkan seakan-akan bersama kaum mukminin. Hayyakallahu ahlan wa sahlan. Kaifa haluk anta bikhair? Sama kaum muslimin mukminin. Tapi kalau di luar sana sama orang musyrikin wal munafikin wal kufar, mereka bencinya luar biasa kepada kaum muslimin. Ngejek-ngejek, kaum muslimin tuh gini, menampakkan seakan-akan bersama kaum kufar wal musyrikin. Bayangkan. Ini bahaya sekali orang yang memiliki dua wajah ini. Paham ya? Nah, digelari dengan apa tadi? Mutalawwinun fid din, orang yang berubah-ubah warna dalam agama. Berbahaya. At-talawun fid din, berubah-ubah warna dalam agama menunjukkan apa? Prinsip dan mauqifnya tidak kokoh di situ. Paham ya? Ingat, ketika di alam kubur, sebagai contoh mukadimah ya, di alam kubur, alam barzakh, jembatan antara dunia dan akhirat, itu kalau pelin-pelan saja itu enggak bisa jawab pertanyaan. Paham ya? Nah, man rabbuka? Man nabiyuka? Madinuka? Siapa Rabbmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Dia bingung dia. La adri. Enggak kokoh. Mauqifnya enggak kokoh, prinsipnya enggak kokoh gitu di dunia itu. Imannya enggak kuat. Akhirnya dia mengatakan, "Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu." Taklid ya. Di kuburan pada asli taklid, terbawa dalam kuburan, bayangkan tuh. Hati-hati, taklid bahaya sekali. Akhirnya orang tadi mengatakan, aku enggak tahu. Aku cuma mendengar manusia mengucapkan seperti ini, ya aku ikutin." Nah ini. Paham taklid enggak namanya? Taklid di kuburan, di bawah itu kuburan, bayangkan, ngeri. Sedangkan orang-orang yang kokoh bagaimana? Allah Taala firmankan dalam Al-Qur'an Karim, "Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabit fil hayatid dunya fil akhirah." Orang-orang yang kokoh keimanannya, Allah Ta'ala akan kokohkan ucapannya di dunia dan akhirat. Masya Allah, dikasih kekokohan. Man rabbuka? Rabbunallah. Man nabiyuka? Nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ma dinuka? Dinul Islam. Bisa jawab dia. Kalau bisa jawab, apa jaminannya? Dibentangkan kasur dari surga. Masya Allah. Diluaskan kuburannya sejauh mata memandang. Subhanallah. Kemudian apa? Ditampakkan di hadapan surga. Karena saking senangnya ingin segera masuk surga, orang tadi mengatakan apa? Ya Rabb, aqimis sa'ah. Wahai Rabbku, tegakkan hari kiamat. Pengen segera menikmati. Masya Allah. Nah, barakallahu fiik, itu yang kokoh imannya, yang punya prinsip yang kokoh. Jadi hati-hati, jangan sampai kita punya prinsip di dunia ini. Nah, barakallahu fiik, dzul wajhain. Memiliki dua wajah, memiliki dua kartu. Telkomsel dan Indosat. Paham ya? Kalau ketemu Telkomsel sama Telkomsel, jelek-jelekan Indosat. Paham ya? Kalau ketemu Indosat, jelek-jelekan Telkomsel. Biar apa? Biar diterima sana sini. Ini namanya apa? Namanya madhab pramuka. Di sana senang, di sini juga senang. Dimanapun pengennya senang. Disenangi banyak orang, hati-hati. Nah, dikenal juga dengan apa? Manhaj bungloni. Tahu bungloni? Antum tahu bunglon antum? Tahu bunglon antum? Alhamdulillah. Bunglon itu kalau nempel di warna-warna yang ada, seringnya itu berubah warna dia. Nempel warna coklat, berubah menjadi warna coklat. Nempel warna hijau, berubah menjadi warna hijau. Nempel warna hitam, berubah menjadi kehitam-hitaman. Nempel warna putih, wallah alam, seringnya enggak berubah. Karena putih itu al-haq. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Melihat bunglon nempel warna putih berubah putih? Enggak berubah. Paham ya? Pindah dia cari jalan lain biar berubah warnanya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Maksudnya apa barakallahu fiik? Maksudnya adalah prinsip yang kokoh itu dibutuhkan. Nah, karena biasanya orang-orang yang tidak kokoh seperti itu, memiliki dua wajah, itu larinya, nimbrungnya, ujung-ujungnya tetap membela kebatilan. Antum lihat Abdullah bin Ubay bin Salul, Raisul Munafikin, pemimpinnya orang-orang munafikin, mereka kalau ngumpul bersama sahabat enggak? Bersama sahabat, tapi kalau perang, antum lihat. Kalau perang bagaimana? Kalau perang, dohirnya ikut berangkat. Ayo berangkat katanya. Kadang gembos-gembosi dulu, jangan berangkat. Nanti ujung-ujungnya ikut berangkat. Tapi sampai tengah perjalanan pulang lagi. Akhirnya apa? Bela-bela orang-orang musyrikin wal munafikin wal kufar.
Nah, Allah musta'an. Tapi kenapa? Waktu itu Rasulullah tidak memerangi orang-orang munafikin padahal mampu. Punya kekuatan Rasulullah dan para sahabat, tapi sengaja membiarkan orang-orang munafikin hidup. Enggak ditebas, enggak dibunuh, itu kenapa? Sudah kita lewati pembahasannya. Kenapa sebabnya? Nah, ihsan padahal punya kemampuan kalau untuk membasmi, menumpas, membunuh orang-orang munafikun mampu. Tapi Rasulullah biarkan mereka hidup. Kenapa? Naam. Khasyatan minal fitnah, karena takut atau khawatir terjadi fitnah. Fitnahnya apa? Fitnah isu disebutkan di luar sana bahwasanya inna Muhammadan qatala ashabah, ini fitnahnya. Inna Muhammadan qatala ashabah. Sesungguhnya Nabi Muhammad membunuh para sahabatnya. Karena orang-orang munafikun tuh gabung sama para sahabat. Nah, kalau Rasulullah bunuh orang-orang munafikin, disebarkan di luar sana isu bahwasanya Nabi Muhammad bunuh sahabatnya sendiri, ini yang dikhawatirkan. Paham ya? Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Nah, jadi dzul wajhain ini perkara yang sangat berbahaya. Dikenal dengan sejelek-jelek manusia adalah orang yang memiliki dua wajah. Datang kepada musuh dengan satu wajah, datang kepada teman dengan wajah yang lain. Sesama ahlus sunnah, masya Allah, hayakallah, ahlus sunnah, masya Allah ya, kerjanya seadanya, taklim terus setiap hari, masya Allah, hayakallah, ahlus salam. Di luar sana ketemu orang hizbiyun, senyum-senyum mereka aja ahlus sunnah itu nggak taat pemerintah, sholat rapat safnya, kalau nggak mau pakai masker, nggak jaga jarak sholatnya, ngejek ahlus sunnah itu loh. Paham ya? Tapi kalau sama al-sunnah, masya Allah, al-sunnah sejak awal pandemi, masya Allah ya, rapat softnya, kemudian nggak pakai masker di dalam masjid, jaga kesehatan, masya Allah, muji-muji al-sunnah. Tapi di luar sana ketika gabung sama hizbiyun, ahlu sunnah sana itu nggak taat pemerintah katanya, sholat rapat softnya, seharusnya renggang katanya, diajak jabat tangan mau katanya. Kemudian apa? Enggak jaga jarak sholatnya, ngejek ahlus sunnah gitu loh, nyepelekan, nuduh ahlus sunnah enggak taat pemerintah itu loh. Paham ya? Allahul musta'an. Pemerintah yang mana yang mereka inginkan? Yang mana? Pemerintah yang mana yang mereka inginkan? Pemerintah pusat atau pemerintah kiai mereka itu loh. Paham ya? Nah, karena kalau pemerintah pusat kan sudah keluar. Paham ya? Sudah keluar bagaimana? Antum lihat sendiri. Pemilihan umum tetap dilaksanakan. Ya enggak? Pemilihan pilkadal dilaksanakan juga. Kepala daerah kan, kepala desa atau apa itu ya, pilkada, paham ya, diadakan juga, paham ya. Kalau seandainya mau menggunakan barakallahu fikum insaf pertengahan, kalau dilarang semuanya gitu loh, paham ya, bukan yang dilarang yang taklim saja, kan aneh, paham ya, bukan yang dilarang yang sholat saja, Jumatan nggak boleh, tutup masjidnya, tapi kalau acara-acara pemilihan seperti itu diperbolehkan. Allah musta'an. Maksudnya bagaimana barakallahu fikum? Maksudnya dzul wajhain ini bahaya sekali. Nah, barakallahu fikum. Kenapa bahaya? Karena seringnya dzul wajhain itu larinya bukan kepada yang benar, tapi biasanya memihak kepada yang batil. Walaupun dohirnya menampakkan seakan-akan bersama kebenaran, itu hati-hati. Bahayanya di situ bahayanya. Nah, karena tidak punya prinsip yang kokoh. Kapan dia akan nampak? Nah, barakallahu fikum, ketika ada maslahah, kepentingan, manfaat yang dia dapatkan. Paham ya? Dzul wajhain. Orang memiliki dua wajah ini. Ketika datang kepada musuh-musuh Allah, datang kepada musuh-musuh al-sunnah, di saat itu dia dikasih apa? Disumbat mulutnya dengan apa? Fulus. Dengan uang. Langsung saat itu dimencaci maki al-sunnah. Nah, nampaklah di situ. Paham ya? Adapun al-sunnah, sunniyun salafiyun yang kokoh di atas Al-Qur'an was sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah, qaulan wa amalan wa i'tiqadan, ucapan, keyakinan dan juga amalan, insyaallah باذنillah dia tidak akan goyah di situ. Maju terus menyuarakan al-haq, pantang apa? Pantang menyerah dan pantang mundur. Karena Al-Qur'an was sunnah menurut mereka apa? Harga mati. Paham maksudnya harga mati? Dibela, diperjuangkan, dikorbankan. Jiwa raga untuk membela dan menegakkan serta memperjuangkan dan juga apa? Mendakwakan Al-Qur'an was sunnah. Sampai meninggal dunia. Paham ya? Enggak takut cacian, enggak takut makian, enggak takut teror. Paham ya? Diteror sedikit langsung apa? Langsung taklimnya libur. Jangan. Lanjutkan barakallahu fiik selama antum di atas al-haq, enggak usah takut sudah. Antum atau kita takut kalau mencuri misalkan. Takut kalau berbuat kejahatan, takut kalau di atas kesesatan, tapi kalau di atas al-haq enggak usah takut. Nah, barakallahu fiik, kalau teror dikit langsung takut, dakwah enggak jalan nanti. Syekhul Islam bayangkan.
mendakwakan tauhid, mendakwakan Al-Qur'an Sunnah, beliau sempat dipenjara. Bayangkan itu. Imam Ahmad bin Hanbal menyuarakan al-haq, Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Diambil, cambuk, penjara, pingsan, cambuk, penjara, pingsan. Imam Ahmad memperjuangkan apa? Al-haq. Jadi kalau mendakwakan Al-Qur'an Sunnah, jangan pernah takut kritikan, jangan pernah takut apa? Masukan, jangan pernah takut teror. Paham ya? Semuanya dikondisikan di tempatnya. Selama di atas kebenaran enggak usah takut. Sampaikan al-haq walaupun pahit rasanya. Qulil haqqa walau kana murran. Ucapkan al-haq walaupun pahit rasanya. Kritikan, masukan, saran yang membangun diterima. Jangan pernah antum tolak, diterima. Paham ya? Adapun barakallahu fikum kritikan, masukan yang sifatnya merusak, dikondisikan dengan apa? Bantahan yang syar'i, bantahan yang ilmiah, bantahan yang sesuai dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita lihat penjelasannya. Qala asy-syarihu asbahullah, perhatikan baik-baik itu, al-ma'adin al-usul ini, ya kan? Ma'adin itu adalah al-usul, asal usul. Jadi manusia itu memiliki asal usul, gitu loh. Memiliki garis keturunan itu loh maksudnya. Paham ya? Wa idza kanatil usul syarifatan, kalau asal usulnya, garis keturunannya adalah orang-orang yang mulia, kanatil furu' kadzalika ghaliban. Biasanya cabangnya, anak-anak keturunannya juga mulia. Seringnya seperti itu. Paham maksudnya? Kalau bapak-bapaknya, mbah-mbahnya itu keturunan bangsawan, itu biasanya anak-anaknya enggak jauh beda gitu maksudnya. Paham ya? Berani, tegas misalkan, seperti itu. Kalau misalkan bapak-bapaknya, mbah-mbahnya itu keturunan apa? Qabilah atau marga yang mulia, anak-anak keturunannya pun juga enggak jauh beda. Itu kebanyakan seperti itu. Walaupun nanti apa yang bedakan ketakwaan. Kita lihat sini. Wal fadilatu fil Islam bittaqwa, ya kan? Dan keutamaan dalam agama Islam ini adalah dengan ketakwaan. Ingat-ingat ya, dengan ketakwaan, bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, bukan karena kedudukannya, bukan karena apa? Barakallahu fikum, garis keturunan, bukan karena dia orang ajam, bukan karena dia orang Arab, bukan karena dia orang berkulit hitam, bukan karena orang berkulit putih, bukan. Tapi apa tadi? Ketakwaan. Oleh karena itu Allah Ta'ala katakan dalam Al-Qur'an Karim, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu ya. Ya kan ayatnya gitu ya? Ya. Dalam surah Al-Hujurat itu ya. Ya ayuhan nas. Apanya gitu ya? Benar enggak? Benar enggak Abdurrahman? Ayo. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Artinya apa? Wahai segenap manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian itu ada laki-laki dan perempuan, berpasang-pasangan. Paham ya? Kemudian kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tujuannya apa? Agar saling mengenal. Paham ya? Si fulan bin fulan dari Sumatera misalkan. Si fulan bin fulan dari Indonesia. Si fulan bin fulan marganya ini. Ba fulan ba'alan misalkan. Paham ya? Si fulan bin fulan marganya ini. Saling mengenal. Tapi patokannya apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Jadi ketakwaan ini modal utama ya, sebagai patokan, sebagai barometer ukuran seseorang mulia atau tidak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan juga ketakwaan merupakan apa? Sebaik-baik perbekalan akhirat. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah bekal kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Kita lanjutkan lagi. Lakin idan dumma ilaiha syarafun nasab izdadat fadla, masyaallah. Akan tetapi apabila apa? Digabungkan padanya sudah keturunan bangsawan, keturunan yang mulia, paham ya? Takwanya pun masyaallah, digabung dengan apa? Kemuliaan nasab garis keturunan akan semakin bertambah pula keutamaannya. Paham belum? Jadi kalaupun dia bertakwa saja sudah masya Allah punya keutamaan. Ditambah lagi dia keturunan apa? Orang yang mulia, marga yang mulia, suku yang mulia. Tambah lagi, barakallahu fikum keutamaannya. Masya Allah. Syarah Sahih Muslim. Selesai penukilan dari apa? Syarah Sahih Muslim Imam Nawawi. Idza faqihu fihi isyaratun ila anna syarafa
al-islami la yatim illa bittafaqquh fid din. Masyaallah. Kata beliau, di dalam hadis tersebut ada isyarat bahwasanya kemuliaan agama Islam ini tidak akan sempurna kecuali dengan apa? Memahami ilmu agama. Jadi orang kalau enggak memahami ilmu agama enggak sempurna. Fungsi tujuan memahami ilmu agama itu agar apa? Agar terkondisikan dalam kehidupan sehari-hari. Bisnis jual beli terpantau dengan dalil ajaran Al-Qur'an Sunnah. Tidak sembarangan. Menjauhi riba, menjauhi penipuan, menjauhi modus-modus yang tidak benar. Apa itu modus? Ayo na'am, modal bohong, modal dusta. Paham ya? Na'am, dihindari karena dia terkontrol, terkondisikan dengan apa? Dengan na'am barakallahu fikum syariat atau agama tadi itu. Tapi kalau tanpa agama enggak diberkahi. Orang hidup dunia tanpa agama enggak diberkahi walaupun kaya. Walaupun dia orang-orang bisa dikatakan apa? Na'am, orang yang punya harta miliaran, miliarder. Paham ya? Orang kaya dia, tapi manakala dunianya tidak disertai dengan agama enggak ada berkahnya. Apa pantunnya, Ihsan? Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Ma ahsanad dunya wad din idza istama'a. La barakallahu ad-dunya bila dini. Nah, pantunnya bagus itu ya. Artinya apa? Artinya, ana ulangi lagi. Ma ahsanad dunya wad din idza istama'a. Alangkah indahnya agama dan dunia kalau bisa bersatu. Sudah dapat dunianya, agamanya bagus, indah. Paham ya? Tapi yang kedua, ingat-ingat. La barakallahu ad-dunya bila dini. Allah Ta'ala tidak memberkahi dunia tanpa agama, itu yang jadi permasalahan. Biasanya kalau orang kejar-kejaran dunia dan akhirat, itu dia apa? Kalau dia kalah, dia akan lebih cenderung ngejar dunianya, akhirat terbengkalai. Jangan. Kejarlah akhirat, dunia menyertaimu. Tidak percaya, buktikan. Kalau kita ngejar akhirat, dunia pasti menyertai kita. Karena dengan mengejar akhirat akan melahirkan dalam dada kita, dalam hati kita, jiwa, sifat yang mulia, yaitu merasa apa? Cukup dengan pemberian Allah Ta'ala yang sedikit. Paham ya? Al-qanaah. Penting itu ya. Nah, walaupun hasilnya sedikit yang akan dapatkan dalam kerja sehari, 2 hari, 3 hari, tapi cukup itu. Merasakan cukup itu berat sekali. Paham ya? Dan itu perlu latihan, merasakan cukup dengan pemberian sedikit. Paham ya? Cukup dah, alhamdulillah. Yang besok ada lagi. Percaya aja. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, itu biasanya apa? Karena dia jiwanya dipenuhi dengan akhirat. Paham ya? Termasuk cara solusi yang terbaik, jangan pernah antum meninggalkan majelis ilmu. Paham ya? Majelis ilmu, hadir di majelis ilmu, di majelis taklim, itu sangat menghibur, sangat menenangkan hati. Di luar sana sudah ingat berkali-kali ya, di pasar rame, di jalan raya bising. Paham ya? Intinya yang paling tenang adalah di salah satu rumah-rumah Allah Ta'ala, menghadiri majelis ilmu. Punya hutang banyak, rasanya enggak punya hutang, ya enggak? Tenang pikirannya. Kalaupun nanti pulang ingat lagi, enggak masalah. Tapi ketika di majelis ilmu itu intinya tenang gitu loh. Itu yang kita harapkan, tenang, tentram. Iya kan, Taufik? Ayo, tenang, tentram. Paham ya? Itu nanti apa? Akan merasa terhibur di situ. Tapi kalau hidup di dunia luar terus, dunia, ingat. Hadis yang Anda sebutkan berkali-kali, Bani Adam itu cenderungnya sukanya dengan dunia. Sudah dikasih 2 lembah emas, pengen berapa? Pengen lembah yang ketiga, bayangkan itu. Sudah gajinya sepekan 1 M, pengen 2 M. 1 M enggak sembarangan, 1 miliar sepekan, pengen 2 miliar. Karena apa? Karena hatinya tidak dinaungi oleh kehidupan akhirat atau barakallahu fikum amalan-amalan yang mengarah pada akhirat. Seperti itu. Allahul musta'an. Dikondisikan ya, ini penting sekali. Barakallahu fikum, bahwasanya apa? Bahwasanya memahami ilmu agama itu akan apa? Akan melahirkan yang namanya apa? Merasa cukup dengan pemberian Allah SWT yang sedikit tadi itu. Al-qanaah, yang akhirnya apa? Dia lebih mengejar akhiratnya daripada dunianya. Dunia diambil cukupnya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu jangan melupakan bagianmu dari dunia. Secukupnya, sisanya akhirat. Selesai, tenang. Karena apa? Undang-undang perekonomian, undang-undang rezeki, semuanya sudah diatur, tercatat di dalam Lauhil Mahfuz. Kita tinggal melaksanakan saja. Sudah ada jatahnya. Antum duduk santai tenang. Yang satunya belajar, satunya kerja. Orang yang kerja ini kok gajinya banyak, diberkahi, masya Allah. Sebabnya karena saudaranya belajar itu bisa jadi.
Dulu ada kisah di zaman Rasulullah SAW, dua orang pemuda bersaudara ini datang kepada Rasulullah SAW belajar. Yang satunya belajar, satunya kerja. Yang kerja ngadu, ya Rasulullah, ini bagaimana saudaraku ini belajar terus, anak kerja. Semakna dengan itu ya. Akhirnya apa? Tapi dia kerjanya diberkahi. Kemudian Rasulullah mengatakan la'allaka turzaqu bih. Semoga kamu diberikan rezeki dengan sebab temanmu atau saudaramu yang mencari ilmu tersebut. Jadi orang mencari ilmu, duduk di majelis ilmu walaupun menyempatkan setengah jam, 1 jam, itu enggak ada ruginya. Paham ya? Nah, kenapa enggak ada ruginya? Di samping dia telah menempuh jalan menuju surga, paham ya? Kemudian dia memahami ilmu agama, kebaikan yang akan dapatkan. Kebaikan yang dia akan dapatkan. Nah, barakallahu fikum, tidak ada ruginya. Kesimpulannya barakallahu fikum, kadang-kala orang kerja, diberkahi usahanya, diberkahi gajinya, hasil sedikit tapi dia merasakan cukup. Karena apa? Diiringi dengan ilmu tadi itu. Paham ya? La'allaka turzaqu bih. Semoga kamu mendapatkan rezeki disebabkan karena saudaramu yang mencari ilmu. Masya Allah. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, kita ambil dikit lagi. Hada sya'an ay al-khilafah awil imarah. Ya, sebaik-baik manusia yang dia itu benci, sangat benci terhadap kepemimpinan. Enggak rakus, enggak pengennya ingin jadi pemimpin, rebutan kursi, rebutan jabatan. Ini yang kita saksikan di Yaman. Di Yaman sana sekarang ribut ini di antaranya karena rebutan jabatan. Syiah Rafidhah ingin berkuasa, menjadi pemimpin. Orang-orang pemberontakan juga ingin berkuasa, menjadi pemimpin, rebutan pemimpin, kelahi, ribut. Saling baku hantam. Paham ya? Bukan pakai pedang lagi, bom, mortir, basoka. Paham ya? Tembak, seperti itu. Karena apa di antaranya? Hubbur riasah, cinta terhadap kepemimpinan. Allah musta'an, padahal menjadi pemimpin itu berat ya. Menjadi pemimpin itu berat. Jadi jangan sampai mencoba atau berkeinginan ingin rebutan kursi atau jabatan. Ashaddum lahu karahiyatan, yakni khairuhum dinan wa aqlan yakrah ad-dukhul fi khaufan minhu li su'ubatil luzumil adl wal hamlin nas ala daf'i dzulm. Masyaallah, ini sebaik-baik mereka manusia, agamanya dan akalnya adalah yang benci untuk masuk ikut campur dalam kepemimpinan. Benci dia. Kenapa? Khaufan minhu, karena takut, khawatir. Takut dengan apa? Li su'ubatil luzumil adl. Sangat sulit untuk senantiasa adil ini. Sulit sekali. Lah anak kalau adil jujur ya enggak dapat gaji, akhirnya korupsi. Paham ya? Dananya 50 juta untuk apa? Untuk ngaspal jalan, masuk kantong 10 juta. Dibelikan aspal yang murahan, KW. Nyuruhnya dari atasan asli, ori. Paham ya? Nah kalau enggak seperti ini enggak ada masukan kata dia. Akhirnya enggak bisa adil kan? Pemimpin itu berat. Berat pemimpin itu. Makanya, barakallahu fikum, untuk saat ini jadilah pemimpin yang lingkupan yang paling lingkupan yang paling dekat dengan kita. Paham ya? Pemimpin rumah tangga. Kalaupun belum berumah tangga, pemimpin untuk diri sendiri. Paham ya? Jangan langsung menyodorkan ingin jadi bupati. Paham ya? Nanti kalau ada bupati di kalangan Ahlussunnah dimudahkan semua, bikin SIM mudah, STNK mudah. Paham ya? Tapi orang yang menyodorkan ini menjadi pemimpin ini, dia enggak berpikir. Terjadi ini ya. Di Yaman terjadi, dulunya mengaku Ahlussunnah, jenggotnya panjang, Masya Allah, bersorban, pernah datang ke Indonesia ngisi muhadharah. Syekh Hani Buraik. Paham ya? Pernah dengar antum? Hani Buraik. Paham ya? Dulunya di Yaman, Masya Allah, awal mulanya. Paham ya? Dipuji-puji Syekh Rabi. Akhirnya di Yaman dia malah malah diangkat jadi menteri, mau dia. Jadi menteri dia. Paham ya? Enggak lama kemudian jadi menteri, punya pengikut banyak, akhirnya mengumandangkan ingin infisal, pisah di negeri Yaman. Jadi pemberontak sekarang. Bayangkan itu. Allahul musta'an. Sampai punya sumpah setia dia. Pasukannya dikumpulkan semuanya, sumpah setia ingin membayar dia. Bayangkan itu, Hani Buraik. Awal mula dulu dipuji-puji, ini jadi Ahlussunnah dari kalangan pemerintahan, ada menteri Ahlussunnah, nanti Ahlussunnah dimudahkan. Nah, itu gambarannya kelihatannya bagus. Tapi kalau sudah masuk dalam kepemimpinan, pemerintahan, apalagi demokrasi, rusaknya luar biasa. Mulai foto, jenggotnya dikerok, kemudian ikhtilatiyah, campur baur laki dan perempuan. Hati-hati ya. Jadi pemimpin berat. Nah, barakallahu fiik, jadi pemimpin berat. Kita lihat sini. Dan juga sulitnya hamlin nas ala daf'il dzulm. Menahan atau membawa manusia untuk menolak kezaliman, berat juga.
Berat. Kadangkala barakallahu fikum enggak berani menolak apa? Menolak manusia untuk berbuat kedzaliman, enggak berani mencegah kedzaliman karena gara-gara apa? Suapan, disuap atau semisalnya. Allah musta'an. Dzul wajhain. Apa dzul wajhain? Huwa alladhi ya'ti kullu ta'ifatin bima yurdih wa yudhiru laha annahu minha fi khairin aw syarrin. Wa hadha nifaqun mahdun wa kadhibun wa khida'. Intah bitasarruf secara Muslim. Perhatikan baik ini. Dzul wajhain itu adalah orang yang datang pada suatu kelompok dengan sesuatu yang agar mereka ridho, menampakkan seakan-akan dia bersama kelompok tersebut. Bayangkan ini, dalam hal kebaikan atau kejelekan. Paham belum? Orang memiliki dua wajah itu, dia datang pada suatu kelompok menampakkan seakan-akan kelompok mereka itu loh, senyumnya, senangnya, susahnya. Tapi kalau datang ke kelompok lain, berubah juga nih wajahnya, seakan-akan bergabung sama dengan kelompok tersebut. Nah itu, paham ya? Kata beliau, hadza nifaqun mahdun. Ini murni kemunafikan. Wa kadzibun, dan kedustaan, wa khida' dan penipuan seperti ini. Hati-hati. Dzul wajhain, inna syarran nas 'indallah dzul wajhain. Sesungguhnya sejelek-jelek manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang memiliki dua wajah. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa kokoh, memiliki prinsip mauqif yang jelas, yang kokoh, yang senantiasa apa? Meniti jejaknya para salafun saleh. Meniti jejaknya para salafun salih dari kalangan sahabat, tabi'in, wa atba'ut tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumuddin, qaulan wa amalan wa i'tiqadan, ucapan, amalan dan juga keyakinannya. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.